seorang guru dari NS School. Aku mencari orang-orang yang selamat, terutama Bintaro dan kamu. Lalu, kemana semua orang? Mereka, murid-muridku, telah menggila serta menyerangku. Aku tahu mereka kenapa. Itu semua karena Dimas. Intinya, kamu bukan satu-satunya korban di sini. Mereka yang tidak bersalah juga terkena dampaknya. Mereka yang selamat mungkin berada di tempat yang berbeda. Dan itu yang kita tidak ketahui. Kamu tidak apa-apa, Axel. Elena pasti menyerangmu kan? Hah? Kok kamu bisa tahu nama aku? Nama Bintaro memberitahu soal dirimu. Kau agak terlambat, Krafnas. Untung saja hari belum gelap. Tapi setidaknya kau membawakan hasil yang cukup. Gak apa-apa, telah dikit gak ngaruh. Dasar, aku kesakitan. Krafnas, Excel kenapa? Axel tadi dia diserang Elena, tapi dia masih hidup. Kedua matanya telah terinfeksi, entah bagaimana caranya. Apakah makhluk Nether itu melihat kalian? No, tapi dia tahu kalau kita masih hidup dan menyerang kapan saja. Tapi jangan khawatir, aku punya tempat rahasia di balik sekolahku. Di sana ada bunker. Kita bisa mengambil persenjataan milikku. Ingat ya, Axel, patuhi aku sebagai gurumu. Kita akan pergi ke sana dan mengobatimu. Dan jangan membuat onar di bunkerku. Kau bukan guruku, Krafnas, dan aku bukan muridmu. Dan kalian si dua marut harus dengar kalau aku juga bisa bersikap baik. Oke, itu lucu. Tapi kita harus pergi sekarang ke NSku. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah sampai. Agar nanti kita bisa selamat dalam perjalanan. Aku sudah berusaha menyuntikkan vaksin dan membalut semua lukamu. Tapi mata kirimu telah terinfeksi terlalu lama, sehingga sulit sekali untuk dihilangkan. Jika kamu seperti ini terus, maka kamu akan menjadi monster di luar sana, atau kematian akan menjemputmu. Lalu, aku harus apa? Aku akan menghilangkan mata kirimu. Tunggu. Apa? Axel, lihat. Apa yang kutemukan di gudang Krafnas. Diam. Aku sangat kesakitan. Sini cobain kok ngeyel. Begitulah orangnya. Tunggu, ada villager. Itu memberikanku sebuah ide. Hah, sudah lama kita tidak bertemu-temu, Bintaro. Ya, mungkin tidak lama, hanya beberapa saat saja. Ternyata beberapa dekade terakhir, aku baru sadar kalau semua yang kulakukan bukanlah akhir dari sisa hidupku. Sekarang aku mengetahui banyak hal. Karena kebodohan aku bertahan, karena kepintaran aku melangkah. Oh, oke.
Sampai dengan berapa? Ya jelas 13 lah. Oh, oke. Ada berapa detik dalam waktu 1 tahun? Hahaha, lucu lu bang. Ada 31.536.000 detik bang. Wah, kamu tuh pinter banget. Mungkin terlalu pinter. Woi, Excel, semua orang berkumpul. Ayo kemari. Oke kawan, mari kita buat rencana. Tama Bintaro, kamu lawan Joy Puspa. Saya akan lawan. Excel, kamu lawan Helena. Villager, kamu lawan Steve dan Robran. Mentang-mentang aku pintar ya. Olah. Kau lawan dirimu sendiri. Bukan, aku akan lawan Dimas. Jadi kawan, kita akan selamatkan dunia. Sudah, jangan buang-buang waktu. Kita akan cari Dimas sekarang. Kau ber... Dah. Kenapa mereka semua pada tumbang? He in her. Aku hanya ingin kembali ke bentuk normalku dan bicara kepada kalian semua. Tapi kalian malah mengikuti Krafnas dan berusaha menghancurkanku. Dia bahkan bisa menghilangkan mata kirinya, Excel. Dia pasti bisa menghancurkanmu. Oh ya? Bahkan dunia ini hancur karenanya? Itu sebabnya dia tetap hidup. Kalian tidak pernah mempertanyakan hal itu. Apa? Krafnas? Aku? Diam. Aku akan beritahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku berteman dengan Krafnas sejak lama. Kami adalah sahabat yang tak terpisahkan. Tapi dunia Minecraft terlalu aneh dan membingungkan. Aku menulis buku yang berjudul Dunia di Balik Minecraft. Lalu aku dan Krafnas berangkat dari rumah. Aku memberitahu Krafnas kalau ada dunia lain selain dunia Minecraft. Jadi kami memberitahukan semuanya kalau dunia yang kita tempati adalah palsu. Tapi reaksi Krafnas, dia pikir memiliki ide yang lebih baik daripada hidupku, dan dia meninggalkan semuanya. Mereka pikir dunia ini hiburan. Apa yang mereka inginkan dari dunia ini? Dan sekarang mereka meninggalkannya. Di dunia nyata orang-orang menyukai kita dan menganggap kita sebagai brand roll. Aku akan menghancurkan kalian semua, meninggalkan dunia ini dan pergi ke dunia nyata dan membawakan kebenaran yang pasti. Aku sudah bertahan untuk selama ini. Aku tidak akan menyanyikan hidupku. Aku akan menghancurkan kepalamu dengan semua kekuatanku. Meskipun aku harus tiada. Tidak, kau bohong. Kau tidak akan melakukannya. Tidak. Ternyata udah berakhir ya. Dimas sudah kalah. Tapi Begitulah takdir seseorang. Jadi ini perjalanan bagi kita semua. Krafnas. Jiwanya tenang, tapi raganya tidak. Karena raganya telah terkontaminasi oleh kekuatannya sendiri. Berarti dia harus dibakar.
Ya, Oh, tidak. Maaf Nas, maafkan aku. Sabar ya Helena.